terbaru ataupun perkembangan terbaru dari penanganan kasus robot trading ilegal DNA Pro. Kebetulan kami 2 hari yang lalu baru selesai kembali menghadirkan beberapa korban untuk dimintai keterangannya, khususnya terkait dengan founder di bawah naungan Rasel, yang dimana sampai saat ini penyidik juga masih mengumpulkan seluruh bukti-bukti. Kemudian yang kedua, penyidik juga masih melakukan tracing aset terhadap aset-aset yang memungkinkan dari hasil tindak pidana penipuan dari robot trading DNA Pro. Jadi sampai saat ini juga memang penyidik juga masih meminta kepada para korban, khususnya dari tim founder Rasel, untuk mau memberikan keterangan ataupun diperiksa oleh penyidik, khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri. Begitu yang bisa saya sampaikan. Sekitar tanggal 18 Mei kemarin, itu 2 hari yang lalu, itu pada hari Rabu tepatnya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, memang sampai saat ini penyidik belum melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan, dikarenakan yang pertama, penyidik sampai saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti. Yang kedua, penyidik juga masih mengumpulkan seluruh aset dan juga rekening dari para pelaku penipuan dari robot trading DNA Pro, seperti itu. Jadi memang apabila dikatakan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, jawabannya adalah belum. Gitu. Belum. Jadi memang proses pelimpahan berkas sendiri kepada kejaksaan itu memang masih menunggu kelengkapan dari dokumen yang dibutuhkan oleh penyidik agar dapat dilimpahkan ke kejaksaan. Karena memang limpahan itu bukan hanya terkait dengan yang kami tangani saja, namun seluruh korban DNA. Karena itu kan ada juga dari beberapa kantor law firm yang memang sudah melaporkan, dan khususnya dari Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Kemendak di bawah Bapeti. Jadi memang belum ada perkembangan yang terlalu signifikan terkait pelimpahan berkas kepada kejaksaan. Dari korban sendiri, nilai yang paling terendah untuk korban dari DNA Pro ini bernilai 10 juta, dan paling terbesar itu bernilai 4 miliar per orang. Itu terkait dengan yang kami tangani saja, seperti itu. Semuanya sama, dan itu akan dijadikan satu, seperti itu. Jadi terkait dengan yang kami tangani sendiri, khususnya di kantor law firm Sadrak Sesko Adi and Partner sendiri, memang belum ada penambahan jumlah korban yang signifikan. Namun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kami sendiri, kami akan meminta perlindungan hukum kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, yang mana memang harusnya dijadwalkan pada minggu ini. Namun karena kebutuhan dari penyidik masih cukup banyak untuk pelengkapan berkas terkait pemeriksaan, sehingga proses dari permohonan untuk perlindungan hukum kepada lembaga perlindungan saksi dan korban baru kami akan jadwalkan di minggu depan ataupun 2 minggu lagi, seperti itu. Nah, sudah pasti seluruh para korban meminta agar proses ini cepat selesai. Namun kita perlu tahu juga dan memahami mekanisme dari pemeriksaan dan penyelesaian dari perkara ini sendiri tidak akan diproses dalam waktu singkat, dikarenakan memang beberapa kesulitan yang dialami oleh penyidik sendiri juga harus kita pahami untuk kelengkapan dari pemeriksaan perkara ini. Jadi kalau ditanya bagaimana ekspektasi ataupun keinginan dari para korban, yang pertama memang mereka pasti akan meminta agar proses ini cepat selesai. Tetapi perlu kita ketahui bersama, semuanya itu ada langkah dan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi kita harus sama-sama menghormati hal itu. Begini, kalau keinginan yang kami tampung dari para korban ini sendiri, memang sudah pasti keinginannya adalah uang itu dapat dikembalikan kepada mereka. Namun mereka juga sangat berharap agar para pelaku dari tindak pidana penipuan robot trading DNA Pro ini agar dihukum seberat-beratnya. Dikarenakan apa? Supaya ada pembelajaran kepada masyarakat agar tidak mengulangi kejadian yang sama, dan masyarakat juga berharap mereka juga tidak tertimpa dengan persoalan yang sama di kemudian hari. Jadi memang dua hal itulah yang menjadi permohonan dari para korban ini sendiri sih. Benar, baik. Memang seluruh korban yang kami tanganin sendiri memang berharap mulai dari yang paling terkecil nilai kerugiannya hingga yang paling terbesar itu mengharapkan agar uangnya dapat kembali.
Namun kan kita perlu ketahui bersama bahwa uang-uang yang sudah dipergunakan oleh para pelaku tindak pidana robot trading ilegal dari DNA Pro ini sendiri kan sudah mengalirkan dana tersebut untuk keperluan-keperluan pribadi mereka dan ataupun dipergunakan untuk hal-hal lain yang memang merugikan kepada para korban. Sehingga kalau kita berbicara pengembalian uang ataupun dana yang sudah para korban setorkan kepada DNA Pro, itu sangat-sangat cukup berat apabila mereka meminta untuk pengembaliannya sebesar 100% dari yang mereka setorkan. Begitu sih. Baik, kita mungkin sama-sama sudah ketahui secara bersama bahwa terkait dengan pengembalian dana dari hasil tindak pidana itu telah diatur di peraturan Mahkamah Agung pada bulan Februari 2022 agar dikembalikan kepada para korban. Namun kendala yang kami alami di sini memang ialah siapa yang akan melakukan eksekusi terhadap pengembalian dana yang telah disita oleh para penyidik. Karena memang kita ketahui bersama seperti contoh di kasus first travel sebelumnya bahwa dana-dana ataupun uang dari hasil tindak pidana tersebut itu tidak dikembalikan kepada para korban, tapi itu disita oleh negara. Nah, ini yang menjadi kerancuan dan yang mungkin kita harus soroti bersama. Siapa yang akan nantinya melakukan ataupun mengeksekusi apabila ternyata memang dari pengadilan memutus agar dana tersebut dikembalikan oleh para korban. Tapi yang kami ketahui bersama kan memang itu memang merupakan kewenangan dari LPSK. Namun secara teknisnya kami memang sama sekali belum mengetahui bagaimana nantinya akan diatur, berapa besarannya, mekanismenya seperti apa. Ini yang memang kami rencanakan agar meminta kepada LPSK dapat menjelaskan ke depannya, yang kita akan agendakan pada minggu depan ataupun 2 minggu lagi dari sekarang. Karena secara mekanisme memang fungsi dan peran dari LPSK ini ialah melakukan ataupun meminta kepada kejaksaan agar di dalam tuntutannya itu mengembalikan para dana-dana dari para korban. Nah, namun yang kita ketahui bersama dari pengalaman-pengalaman perkara sebelumnya itu tidak jelas siapa yang akan melakukan eksekusi tersebut ketika pun memang pihak kejaksaan telah melakukan ataupun mengajukan tuntutan kepada para pelaku tindak pidana ini agar mengembalikan uang para korban tersebut gitu. Jadi memang sampai saat ini memang masih belum ada kejelasan ataupun secara teknis bagaimana aturan tersebut akan dilakukan nanti ke depannya ketika proses persidangan telah diputus seperti itu. Baik, kalau terkait dengan dampak yang ditimbulkan kepada para korban, yang pasti para korban tersebut memang mengalami frustasi, kemudian mereka mengalami kekecewaan, mereka mengalami persoalan-persoalan baru. Kenapa? Dikarenakan seperti kita ketahui bersama, banyak juga para korban ini telah ataupun berani mereka menggadaikan rumah, mereka menggadaikan kendaraan mereka menggadaikan surat-surat berharga mereka untuk apa? Untuk disetorkan ke DNA Pro agar mereka mendapatkan keuntungan seperti yang telah dijanjikan oleh DNA Pro. Sehingga ketika terjadinya persoalan ini, itu mengakibatkan mereka sendiri banyak yang mengalami gangguan mental ataupun kejiwaan, khususnya mereka kebanyakan stres dikarenakan mereka harus menanggung akibat dari apa yang telah mereka perbuat, yang dimana ternyata kita ketahui bersama DNA Pro ini kan merupakan scam. Inilah yang membuat kejiwaan dari para korban ini agak sedikit terganggu sih, begitu.